Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama saya Bobby, yang akan menceritakan kisah mistis pendakian gunung. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya, cerita yang berjudul Perkawinan Gaib di Puncak Gunung. Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Oke, tidak usah lama-lama, bagaimana kelanjutan kisah ini? Kita langsung saja ke ceritanya. Mereka duduk bersila dengan formasi melingkar dan beralaskan tikar. Di tengah-tengah mereka tertata sedemikian rupa tas-tas kresek, yang dapat aku pastikan isi tas tersebut makanan dalam kemasan kotak-kotak kertas. Oh, selamatan apakah ini? Hati bergumam, penuh dengan tanda tanya. Setelah beberapa lama hanya berdiri termangu di teras rumah, tiba-tiba kesadaranku terjaga karenanya. Secara spontan, aku berucap salam. Assalamualaikum. Sangat aneh. Tidak satupun warga yang ada di dalam rumah itu menjawab salamku. Aku kira mungkin suaraku kurang keras, hingga tidak bisa didengar mereka, dan memang terlihat sedang asik ngobrol sendiri-sendiri satu sama lain dengan yang ada di dekatnya. Aku kembali berucap salam, kali ini lebih keras, dan lebih mendekat lagi. Aku berucap salam tepat di mulut pintu. Assalamualaikum. Aku berharap salamku akan mendapat jawaban sebagaimana mestinya. Tetapi toh sia-sia belaka. Tidak satupun yang menjawab salamku lagi. Aku heran bercampur geram, kesal dan kecewa. Bagaimana mungkin orang sebanyak itu mendadak tuli semua? Karena tetap tidak menjawab, meskipun sudah berkali-kali kuucapkan salam, kesabaranku hilang. Aku pun mengeruak masuk ke dalam rumah tanpa permisi. Aku sengaja berlalu sedemikian rupa dengan harapan bisa menarik perhatian mereka semua. Tapi sia-sia. Keanehan kembali terjadi tanpa kompromi. Tak seorang pun melihat kehadiranku. Sosokku tidak lebih dari angin lalu. Aneh. Bagaimana mungkin mereka tiba-tiba buta semua? Mereka tetap ngobrol dengan asiknya, kadang diselingi oleh pecahnya derai tawa. Kehadiranku di tengah-tengah mereka tidak satu pun yang melihatnya. Aku semakin heran dan bingung oleh keadaanku sendiri. Mereka benar-benar tidak bisa melihat kehadiranku. Mereka benar-benar tidak bisa mendengar ucapanku. Mereka tiba-tiba seperti gerombolan orang-orang buta dan tuli. Kini apa yang harus aku lakukan agar terjadi reaksi atas keberadaanku ini? Aku mencoba berpikir keras sebelum akhirnya muncul ide untuk menepuk mereka satu persatu. Ternyata sama saja. Saat mereka aku tepuk satu persatu, sama sekali tidak bereaksi. Aku pun tiba-tiba emosi. Tindakan lebih ekstrim lagi aku lakukan. Mereka pun secara serta-merta aku tampar mukanya satu persatu dengan penuh tenaga. Tapi percuma saja, mereka tiba-tiba mati rasa semua. Oh Tuhan, aku ini sebenarnya makhluk apa? Aku bingung, sebelum akhirnya menangis pilu di salah satu sudut ruang tamu yang dijadikan tempat selamatan itu. Tidak seorang pun peduli dengan ratapanku itu. Sesaat kemudian, aku melihat Om Bowo mendekati Kiai Nawawi. Kiai Nawawi adalah tetua di kampung kami. Ia biasa diminta tolong warga untuk memimpin doa bersama seperti tahlilan atau yasinan. Pak Kiai Nawawi, aku kira seluruh undangan sudah hadir semua, kata Om Bowo memberitahu kepada Kiai Nawawi. Aku mendengar dengan jelas sekali perkataan Om Bowo kepada Kiai Nawawi. Melihat Om Bowo bicara kepada Kiai Nawawi, semua undangan mendadak diam.
tidak lagi ada obrolan, seolah mereka paham bahwa acara akan dimulai. Om Bowo melanjutkan ucapannya kepada Kiai Nawawi. Saya mohon Pak Kiai memimpin tahlil ini untuk memperingati 7 hari kepergian keponakan saya, Dewangga. Astaga, 7 hari, kataku terpekik. Bak petir menyambar di siang bolong. Aku terkejut bukan main. Ternyata aku ini sudah dianggap mati. Bahkan malam ini merupakan hari ke-7 kematianku. Teganya mereka menganggapku sudah mati. Batinku nelangsa, hatiku terasa hancur berkeping-keping. Aku tidak boleh diam. Aku harus berbuat sesuatu agar mereka berhenti kurang ajar. Sekonyong-konyong aku pun memprotesnya dengan suara sangat keras, disertai luapan amarah yang membara. Jangan ngawur, woi, jangan ngawur. Aku belum mati. Aku belum mati, woi. Protesku dengan berteriak-teriak keras sekali. Aku benar-benar tidak terima dianggap telah mati. Tetapi tak seorang pun mendengar teriakanku. Sama sekali tidak mendengarnya. Teriakanku yang berulang-ulang dan sangat kencang itu tidak berarti apa-apa, seolah tidak terjadi apapun, hingga Pak Kiai Nawawi itu melaksanakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Nawawi mulai membuka acara dengan mengucap salam, dan warga yang hadir pun secara serempak menjawab salam itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang kami hormati, izinkanlah kami sebagai wakil dari Sohibul Bait mengucapkan selamat datang kepada bapak-bapak semua sebelum acara tahlilan peringatan 7 hari berpulangnya saudara kita Dewangga kita mulai. Marilah kita diawali acara ini dengan bacaan basmalah, kata Kiai Nawawi kepada para hadirin. Keterlaluan kalian. Kalian semua keterlaluan. Aku belum mati. Aku belum mati, woi. Tidakkah kalian semua melihatku masih hidup? Hentikan segera tahlilan ini. Hentikan. Aku marah semarah-marahnya. Aku bingung setengah mati. Sejenak aku berpikir keras. Apa sekarang yang harus aku lakukan? Ideku pun muncul hingga aku berlari mendekati Kiai Nawawi dan langsung membungkam mulutnya. Keanehan kembali terjadi. Meski mulut Kiai Nawawi telah aku bungkam sedemikian rupa, toh seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Hingga lancar-lancar saja ia melanjutkan tugasnya memimpin doa. Dalam keadaan setengah putus asa, marah, kesal, dan kecewa, tiba-tiba terbesit hasratku untuk menghentikan tahlilan tersebut dengan mengobrak-abrik hidangan makanan yang akan dibawa pulang oleh para undangan itu. Tanpa buang-buang waktu, sekonyong-konyong aku hamburkan tas-tas kresek hitam yang berisi kotak-kotak makanan itu. Aku lempar-lemparkan ke atas secara membabi buta. Namun anehnya, tas-tas kresek yang berisi kotak-kotak makanan tersebut sama sekali tidak bergeser dari tempatnya. Seinci pun tidak berubah dari tempatnya, tetap tertata rapi sedemikian rupa. Aku panik bukan main, sebab baik tanganku atau kakiku yang aku gunakan untuk mengobrak-abrik bingkisan-bingkisan itu mendadak serasa berubah menjadi semacam partikel-partikel yang amat rapuh. Iya, seringan apapun benda-benda yang aku lempar atau aku tendang justru membuat anggota badanku ambiar seketika dan terlihat seperti tepung yang sangat lembut. Sungguh ini benar-benar sebuah fenomena yang sangat-sangat absurd. Betapa tidak, tiba-tiba saja jemari tanganku ambiar menjadi butiran tepung. Setiap kali menyentuh benda apapun, begitu juga dengan kakiku. Tetapi bagiku tidak bersentuhan, kembali seperti semula secara otomatis. Aku benar-benar sedih, kecewa dan putus asa atas keadaan diriku. Betapa tidak, setidaknya bagi para undangan itu, keberadaanku adalah ketidakadaanku. Aku kira keberadaanku nyaris seperti udara yang tidak bergerak. Dan karenanya,
Aku pun sangat mendambakan bisa jadi angin, sehingga meskipun tidak terlihat, bisa dirasakan hembusannya. Iya, hanya dengan menjadi angin, barangkali mereka bisa merasakan kehadiranku, meskipun tidak kasat mata. Kini benar-benar sudah tidak ada lagi yang bisa aku lakukan, kecuali hanya meratapi nasibku yang malang. Apapun yang aku lakukan, tidak ada gunanya, sia-sia. Dia membisu atau bergerak sekeras halilintar, tidak ada bedanya. Aku hanya bisa melihat dan mendengar saja, melihat apa saja yang dilakukan, mendengar yang apa saja diperbincangkan. Dulu aku pernah mengira, orang yang tidak dianggap itu adalah orang yang paling sedih. Tetapi rupanya ada yang lebih menyedihkan lagi dari itu semua. Dan itu adalah orang-orang yang mengalami nasib seperti diriku ini. Keberadaannya adalah ketiadaannya yang memilukan. Aku sudah tidak ada bagi mereka, sama sekali tidak ada. Meskipun hanya getarannya saja. Saat aku merenungi nasibku di tengah para undangan tahlilan, tiba-tiba terdengar suara tangisan yang meratap-ratap sangat memilukan. Duh, anakku Dewangga. Dewangga, mengapa secepat ini engkau tinggalkan ibumu, nak? Aku tersentak, hatiku tiba-tiba tersayat oleh suara tangisan ibuku. Secara refleks, aku beranjak dari tempatku. Secepat kilat berlari menuju ibuku, yang ternyata berada di dalam kamarnya. Langkahku tertahan di mulut pintu kamar ibu yang terbuka lebar. Sejenak aku berdiri terpaku di mulut pintu. Mataku nyaris tidak berkedip menyaksikan 3 perempuan yang sangat aku sayangi sedang bertangis-tangisan di sana. Mereka adalah ibuku dan kedua adik perempuanku. Ibuku duduk bersandar pada tumpukan bantal dengan kaki berselonjor. Separuh badannya terbalut oleh selimut tebal, kakinya tidak terlihat. Sementara adikku Windari dan Sandrina berada di sisi kiri dan kanan ibu. Di dalam kamar ibu itu pula, terlihat beberapa tetangga yang bersimpati pada keluargaku. Mereka sepertinya sedang berusaha menenangkan ibuku dan kedua adikku. Pemandangan kedukaan yang nyalang di depan mataku sungguh menggetarkan dan mengharu biru. Aku tidak tahan untuk tidak segera menghambur dan memeluk ketiganya. Ibu, Sandrina, Windari. Terpekik kesapaanku sambil menghambur kepadanya dan memeluknya rapat-rapat. Anehnya, mereka sama sekali tidak bergeming, tidak ada reaksi apapun atas kehadiranku. Sepertinya mereka tidak melihatku, sepertinya mereka tidak mendengarku, sepertinya mereka telah mati rasa. Kuulangi sapaanku kembali, kuulangi dan kuulangi lagi. Ibu, ini aku, Ibu. Ini aku, anakmu Dewangga. Aku tidak mati, Ibu. Aku ada. Aku masih hidup. Aku masih hidup, Bu. Sandrina, Windari, tidakkah kalian melihatku? Ini aku, kakak kalian. Aku ada di sini. Aku tidak mati. Tetap saja tidak ada reaksi apapun. Sekalipun sudah aku keraskan suaraku sedemikian rupa, saking kerasnya, gendang telingaku rasanya mau pecah oleh kencangnya suaraku sendiri. Aku tidak mati. Aku masih ada. Lihatlah ini. Aku masih bersama kalian semua. Aku masih hidup. Kataku berteriak-teriak seperti kerasukan. Aku berharap sekali mereka mendengarku, mereka melihatku. Tetapi harapan tinggal harapan. Kehadiranku tidak pernah lagi ada dalam anggapan mereka. Aku terlanjur dianggap mati tanpa pernah diketahui mayatnya. Aku bisa merasakan kehilangan mereka atas diriku. Sendu sedan tangisan ibuku tidak kunjung padam. Namaku terus disebut-sebutnya dalam ratapan kedukaan yang dalam dan sangat memilukan. Begitupun dengan kedua adikku, mereka terlihat sedih sekali. Matanya sembab, wajahnya menyimpan duka yang dalam. Aku tidak melihat ada kerelaan di antara ketiganya. Mereka benar-benar terlihat terpukul dan merasa kehilangan atas diriku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi, sebab apapun yang telah aku lakukan
untuk membuat mereka percaya bahwa aku masih ada tidak pernah sampai. Aku cuma bisa menangis terseduh menyaksikan semua itu. Kasihan mereka. Terlihat sekali kalau merasa sangat kehilangan dan terpukul atas kejadian yang menimpaku. Aku pernah merasakan kesedihan yang mendalam, tetapi tidak sedalam kesedihan yang saat ini bersemayam di hatiku. Aku juga pernah merasakan kehilangan yang sangat nestapa, tetapi tidak senestapa seperti yang aku rasakan saat ini. Iya, kesedihan dan kenestapaanku kala itu terjadi saat ayahku pergi untuk selama-lamanya. Maut menjemputnya secara tiba-tiba di saat kami semua masih sangat membutuhkan kehadirannya. Sebagai anak bungsu, kepergian ayah membawa konsekuensi yang cukup berat atas diriku. Aku terpaksa harus menggantikan peranan almarhum dalam keluarga, hingga banyak hal yang harus aku korbankan demi keberlangsungan hidup ibu dan kedua adikku. Acara tahlilan memperingati 7 hari kematianku. Tanpa terasa selesai juga. Para undangan meninggalkan rumahku, pulang ke rumahnya masing-masing dengan menenteng tas kresek yang berisi bingkisan berupa makanan dan kue-kue. Kepulangan mereka tidak lama kemudian disusul oleh ibu-ibu yang terdiri dari para tetangga dekat rumah yang membantu kesibukan di dapur. Sepeninggalan para undangan dan ibu-ibu yang membantu kesibukan di dapur, kini di rumah hanya tinggal ibuku, kedua adikku, dan Om Bowo. Windari, Sandrina. Tiba-tiba, Om Bowo yang masih berada di ruang tamu memanggil kedua adikku yang ada di belakang dengan suara lumayan keras. Iya, Om. Jawab Sandrina yang muncul dari belakang bersama Windari. Iya, Om Bowo. Ada apa? Tolong bantu aku ya. Pinta Om Bowo yang sedang melipat tikar-tikar yang barusan digunakan sebagai alas duduk para undangan tahlilan. Windari dan Sandrina membantu pekerjaan itu. Ketiganya terlihat cekatan sekali melipat tikar-tikar yang tergelar di lantai. Sebelum akhirnya ditumpuk di salah satu sudut ruang tamu. Pekerjaan membereskan tikar itu akhirnya selesai sudah. Lantainya pun juga sudah disapu bersih oleh Sandrina. Pekerjaan berikutnya adalah memasukkan kembali perabot rumah seperti meja dan kursi di teras rumah. Pekerjaan angkat-angkat perabot ini dikerjakan oleh Om Bowo sendiri. Hanya saja, ketika mengangkat kursi panjang, ia terpaksa minta dibantu Windari karena memang terlalu berat untuk diangkat sendiri. Melihat kesibukan mereka, sebenarnya aku tidak ingin tinggal diam. Aku ingin membantunya. Terlihat dalam pekerjaan mereka. Hanya saja, keadaanku tidak bisa diajak kompromi. Apapun benda yang aku pegang, tidak pernah bisa kupegang. Saat aku ingin membantu melipat tikar itu misalnya, tikar-tikar tersebut seinci pun tidak bergeser dari tempatnya. Begitupun saat aku ingin membantu Om Bowo memasukkan meja kursi dari teras ke ruang tamu. Perabotan itu pun tidak bisa terpegang oleh tanganku. Tanganku mendadak seperti gumpalan awan yang mampu menembus apapun tanpa berubah wujud dari apapun itu sendiri. Semula aku tidak percaya dengan perubahan keadaan atas diriku ini. Tetapi akhirnya tidak ada alasan lagi untuk tidak mempercayainya. Setelah melakukannya berulang-ulang dan ternyata hasilnya tetap sama. Mendapati keadaan diriku yang sangat aneh, fenomenal, fantastis, dan absurd ini, batinku tiba-tiba merasa sangat tercekam, menggigil dan ketakutan. Semua yang terjadi atas diriku benar-benar tidak masuk di akal dan tidak terjamak dari nalar manusia. Barangkali saja benar, aku ini sudah mati, sebagaimana anggapan mereka. Keberadaanku hanyalah tinggal roh, arwahkulah yang membuat aku ada di sini, bertemu dengan keluargaku dan para tetangga. Dan itulah sebabnya tidak ada interaksi di antara diriku dan mereka. Dunia mereka bukan lagi duniaku. Tetapi jika memang benar aku ini sudah mati,
Mengapa saat kepergianku dari dunia mereka tidak ada malaikat maut yang menjemputku? Mengapa tidak ada 2 malaikat yang menanyaiku di dalam kubur? Iya, sampai detik ini pun, aku merasa tidak pernah ditemui malaikat Israel yang mencabut nyawaku, juga malaikat Mungkar dan Nakir yang menanyaiku di dalam kuburku. Aku diam terpaku di sudut ruang tamu, duduk bersandar dinding dengan posisi kaki berselonjor. Perabotan ruang tamu sudah kembali tertata seperti semula. Om Bowo tidak langsung pulang ke rumahnya sendiri. Ia masih duduk-duduk di ruang tamu dengan ditemani Windari. Sementara Sandrina sudah tidak kelihatan lagi di mataku. Win, Iya Om Bowo, ada apa? sekarang kakakmu Dewangga sudah tiada. Kamu harus lebih bisa mengerti posisimu dalam keluarga, kata Om Bowo dengan bergetar. Windari seperti tidak mengerti maksud perkataan Om Bowo. Sejurus pandangan matanya menyambar Om Bowo. Walau begitu, ia mengangguk-angguk juga. Om Bowo melanjutkan ucapannya. Iya, ketika Dewangga masih bersama kalian, Dewanggalah yang menjadi tulang punggung sekeluarga. Sejak ayah kalian meninggal, Dewanggalah yang menggantikan peran almarhum. Sungguh aku bangga dan salut dengan dia demi masa depan adik-adiknya. Dewangga rela korbankan kuliahnya dan kemudian bekerja untuk membiayai segala keperluan keluarga serta pendidikan kalian. Sampai di sini, pembicaraan Om Bowo kepada Windari tiba-tiba terhenti. Suasana mendadak terasa hening. Aku sempat menduga, jangan-jangan Om Bowo akan meminta Windari untuk mencari pekerjaan dan berhenti berkuliah. Membayangkan itu semua, hatiku mendadak terasa sangat sedih dan tidak tega. Apakah ini berarti aku harus berhenti kuliah dan mencari pekerjaan Om Bowo? Celetuk Windari memecah keheningan. Rupanya pikiran Windari sama dengan yang aku pikirkan. Om Bowo tersentak mendengar celetukan Windari. Oh, jangan. Kamu tidak perlu berhenti kuliah. Terus biayanya gimana Om? Tanya Windari tanpa bisa menyembunyikan kecemasannya. Terlihat serius sekali Windari menanyakan hal itu. Kamu tidak usah pikir dari mana biayanya. Biarkan itu nanti menjadi tanggung jawabku. Kuliahmu pokoknya harus selesai, kata Om Bowo bersungguh-sungguh, hingga membuat hatiku plong dan bahagia. Terima kasih Om Bowo. Terima kasih banyak atas bantuannya. Gak usah terima kasih segala, Win. Bagi Om Bowo ini, keponakan adalah juga anak. Jadi kamu ini juga anakku. Begitu juga dengan Sandrina. Aku terharu mendengarnya. Om Bowo memang sangat baik orangnya. Hasrat berbaginya itu luar biasa dan tulus. Aku bangga mempunyai paman seperti Om Bowo ini. Dulu ketika ayahmu meninggal dunia, sebenarnya aku tidak setuju dengan keputusan Dewangga berhenti kuliah. Aku ingin sekali dia terus kuliah sampai sarjana. Tetapi rupanya keinginan kakakmu itu tidak bisa dicegah. Tahukah kamu, Win? Betapa waktu itu sangat kecewa. Mengapa iya? Seolah-olah aku ini tidak diberi kesempatan untuk membalas budi kebaikan almarhum ayahmu padaku. Urai Om Bowo mengenang. Untuk berbuat sesuatu kebaikan pun ternyata tidak cukup hanya dengan memiliki kemampuan, kesediaan dan niat berbagi, sebab masih ada hal yang tidak kalah pentingnya, yakni kesempatan. Sungguh, kini aku merasa menyesal sekali telah membuat kecewa orang sebaik Om Bowo. Aku tidak memberikan kesempatan itu. Aku kira aku ini egois. Om Bowo adalah adik kandung almarhum ayahku, dan ia tidak memungkiri. Jadi seperti sekarang ini berkat jasa baik almarhum. Keinginanku untuk meminta maaf kepada Om Bowo mendadak meluap. Karenanya aku menghambur ke arah Om Bowo dan memeluknya rapat-rapat.
Maafkan aku, Om Bowo. Maafkan aku. Aku tidak memberi kesempatan pada orang sebaik Om Bowo. Kataku merengek dengan hati penuh penyesalan. Om Bowo tidak bereaksi apapun. Ia sama sekali tidak merasakan pelukanku, juga tidak mendengar ucapanku memohon maaf. Seolah tidak ada apapun, tak terjadi apapun hingga aku menyadari keadaan diriku yang fenomenal ini. Saat aku memeluk rapat-rapat tubuh Om Bowo, tubuhku terasa bak sebuah bentuk atau wujud yang tidak berisi. Diriku seolah hanyalah sebuah perwujudan yang tersusun dari materi yang tidak memiliki berat jenis. Mungkin karena itu pula, keberadaanku yang tidak kasat mata ini pun tidak mampu menimbulkan sensasi rasa apabila terhadap orang lain. Begini, Windari, aku cuma ingin menasehatimu saja, sekaligus mengingatkanmu. Windari, Om Bowo berharap kamu harus bisa lebih merasakan suasana kebatinan ibumu atas kepergian Dewangga. Intinya, kamu harus bisa lebih pengertian terhadap ibumu dan terhadap adikmu Sandrina. Kamu sekarang harus lebih bisa ngomong. Iya, Om Bowo. Saya akan berusaha untuk bisa seperti yang Om Bowo harapkan itu. Karena merasa sia-sia atas yang aku lakukan terhadap Om Bowo, aku pun segera melepaskan dekapanku kepada Om Bowo. Aku menepi dari keduanya setelah tak mampu memperlihatkan keberadaanku kepada Om Bowo dan Windari. Setelah aku merasa mentok atas semua yang telah aku berbuat, puncaknya aku pun berusaha untuk bisa berdamai dengan diri sendiri. Aku berusaha dan terus berusaha sebisa mungkin menerima takdir keadaanku sebagaimana adanya. Perlahan kukatupkan mataku, lalu melenggang dalam kesunyian, tanpa beban dan keinginan. Sejenak aku rasakan sebuah kedamaian yang tidak bisa aku lukiskan dengan kata-kata. Berbarengan dengan memuncaknya perasaan damai dan keheningan, mendadak terasa sebuah kekuatan dahsyat yang tidak tahu asalnya. Hanya dengan sekali sentakan memelantikan diriku hingga terasa terbang melayang-layang. Tubuhku terasa tidak memiliki bobot sama sekali, sangat ringan, seringan kapas yang terbawa hembusan angin. Atas keadaanku yang demikian itu, tiba-tiba saja aku panik bukan main. Takut jatuh terhempas dari sebuah ketinggian yang tidak terkira. Aku pun dibuat tercekam, cemas, dan menggigil ketakutan. Yang terbayang olehku, jika tiba-tiba saja diriku jatuh terhempas dan meluncur deras ke bawah dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tubuhku pasti akan hancur, dan tulang-tulang akan rontok berantakan. Membayangkan apa yang akan terjadi pada diriku, aku pun merasa sangat ngeri. Dengan refleks yang sangat tinggi, ku pejamkan mataku rapat-rapat dengan sepenuh tenaga. Aku benar-benar tidak ingin melihat kejadian berikutnya. Sekujur tubuhku mendadak bersimbah keringat, jantungku berdegup kencang. Sungguh, sebelumnya aku tidak pernah merasakan ketakutan seluar biasa seperti kali ini. Aku tidak ingin membayangkan apa yang akan terjadi berikutnya. Sekian lama setelah perasaan harap-harap cemas menyetubuhiku dengan sangat bernapsunya, akhirnya aku buka juga mataku setelah tidak terjadi apa-apa. Kini mataku benar-benar sudah terbuka, dan ternyata tidak terjadi apa-apa atas diriku. Aku terkejut bukan main ketika mendapati diriku selama ini tidak kemana-mana. Aku hanya di atas pembaringan saja, duduk bersila sebagaimana lazimnya sikap meditasi. Sungguh sebuah kejadian yang mengejutkan, yang aku kira aku telah pulang ke rumah dan bertemu dengan ibu, kedua adikku, Om Bowo, serta sejumlah warga yang menghadiri acara tahlilan 7 hari kepergianku. Ternyata tidak seperti itu kejadiannya. Kenyataannya, aku toh hanya di barak Kekestreanan Kadipaten Sekarlangit. Oh,
Rupanya yang barusan terjadi pada diriku hanyalah sebuah perjalanan astral belaka. Hanya astral traveling belaka. Nenek moyang kita dulu menyebutnya ngerogoh sukma. Fenomena ini bisa terjadi karena tubuh kita secara metafisika terdiri dari tubuh fisik dan tubuh astral. Di antara tubuh fisik dan tubuh astral sendiri, terdapat penghubung yang disebut tali astral. Iya, yang barusan bertemu dengan anggota keluarga tadi hanyalah tubuh astralku belaka. Sedang tubuh fisikku tidak pernah kemana-mana, kecuali hanya berdiam di barak Kekestreanan Kadipaten Sekar Langit. Saat astral traveling terjadi, kesadaranku mengikuti tubuh astralku. Kesadaranku lah yang secara otomatis akan mememori setiap kejadian selama keluarnya tubuh astralku dari tubuh fisikku. Aku baru ngeh, mengapa tadi orang-orang itu yang aku temui sama sekali tidak bisa merasakan sentuhanku. Iya, soalnya ketika aku memeluk ibuku, adik-adikku, ataupun pamanku, itu bukan fisikku yang melakukannya, tetapi tubuh astralku. Kini tubuh astralku sudah kembali lagi ke tubuh fisikku. Yang menarik tubuh astralku hingga kembali ke tubuh fisikku adalah tali astral. Aku semakin sadar dengan keadaanku, bahwa keberadaanku bukan lagi di dunia nyata, tempat di mana keluargaku menjalani hidupnya, menjalani hari-harinya berikut suka duka yang menyertainya. Aku sudah kembali di Kadipaten Sekar Langit. Sudah tidak lagi bersama ibuku, kedua adikku, dan pamanku. Duniaku di luar dunia mereka. Duniaku, dunia tidak kasat mata. Keberadaanku adalah ketiadaanku bagi warga dunia nyata. Dan sengeyel apapun aku berusaha menunjukkan diri di hadapan mereka, maka hanya akan sia-sia belaka. Saat aku sedang merenungi diri, tiba-tiba terdengar denting-denting bening petikan senar-senar kecapi. Irama suara petikan itu berasal dari kolam yang terletak di kompleks Keputren. Dari tempatku berada, terlihat olehku seorang perempuan berambut sebahu yang dibiarkan tergerai. Perempuan itulah yang bermain kecapi di tepi kolam yang penuh dengan bunga teratai. Denting-denting iramanya terdengar sahdu di telingaku. Aku menikmatinya dan hanyut dalam buaian gemerncing bening iramanya itu. Hatiku mendadak tergetar saat perempuan itu celingukan sambil terus memainkan kecapi. Mungkin ia merasa ada yang mengawasi, sehingga terlihat tidak bisa menyembunyikan ketidaktenangannya. Dan ternyata wanita itu adalah Ayu. Aku pun ingin mendekatinya dengan berjalan mengendap-endap ke arahnya. Aku tidak ingin permainan kecapinya itu terganggu, dan karenanya aku melangkah sedemikian rupa agar tidak sampai mengejutkannya. Aku pun cukup berhasil untuk tidak membuatnya terganggu. Terbukti, Ayu masih asik memetik senar-senar kecapinya. Ketika aku sudah dekat sekali dengannya, aku berdiri sekitar 2 meter di belakangnya. Saking asiknya bermain kecapi, Ayu tidak menyadari kehadiranku. Irama instrumentalia mengalun lembut dan sahdu. Kepiawaian Ayu dalam memetik senar-senar kecapi sungguh membuat aku terkagum-kagum dan speechless. Mondensnya Kitaro dibawakan dengan sangat apik dan menyentuh. Ketika akhirnya permainan tersebut selesai dengan sempurna, sekonyong-konyong aku pun memberikan aplaus dengan tepuk tangan. Gila, permainan kecapimu benar-benar luar biasa. Aku sampai merinding loh mendengarnya. Mas Dewangga. Sergah Ayu tanpa bisa menyembunyikan keterkejutannya. Maaf kalau aku telah membuatmu terganggu. Oh, tidak Mas Dewangga. Aku terkejut bukan main ketika mata Ayu terlihat berkaca-kaca. Meski begitu, ia masih memaksakan senyumnya terkembang. Aku hanya... Kata Ayu tidak berlanjut. Air matanya keburu runtuh. Tetapi ia berusaha menyembunyikan dari penglihatanku dengan jalan memalingkan mukanya
dengan tiba-tiba sambil menyusut air matanya. Duh, apa yang membuatnya nampak bersedih seperti itu ya? Aku berbisik dalam hati, bertanya-tanya. Aku seperti melihat mendung di wajah Ayu, muram sekali, hingga seperti kehilangan cahayanya. Sebenarnya aku ingin bertanya, apa sebenarnya yang telah membuatnya nampak sangat bersedih seperti itu? Setelah cukup lama terdiam karena tak kunjung mendapatkan kata yang tepat untuk memulai pertanyaanku, lalu aku pun mencoba bertanya sekenanya. Boleh aku tahu, apa sebenarnya yang membuatmu nampak bersedih seperti itu? Ayu menghela nafas panjang, seolah ada beban yang menyesak di dada. Ia kembali menatapku, sorot matanya mengandung kedukaan yang dalam. Kalau boleh memilih, Tiba-tiba Ayu berkata dengan tatapan matanya menerawang jauh. iya, kalau boleh memilih, aku pilih tidak pernah dilahirkan ke dunia. Jika akhirnya hanya untuk terbuang seperti ini. Lanjut Ayu bergetar. Terbuang? Terbuang bagaimana maksud kamu, Ayu? Iya, terbuang tidak ubahnya sampah. Kelahiranku di dunia nyata hanya untuk dibuang oleh orang tuaku. Aku dijadikan tumbal pesugihan tanpa aku bisa menolaknya. Mas Dewangga, di sini memang banyak sekali orang-orang yang seperti aku, dibuang oleh orang tuanya yang telah diperbudak nafsu, menumpuk harta kekayaan dengan jalan pintas pesugihan. Mendengar penjelasan Ayu, tiba-tiba ingatanku melayang ke masa silam. Wajah kawanku Salamun mendadak melela di pelupuk lamunanku. Iya, Salamunlah orang pertama yang memberitahu aku sesaat sesuai prosesi pemakaman jenazah Ayu kala itu. Ingatanku akan hal itu pun terasa semakin segar saja. Dewangga, sebenarnya yang dimasukkan orang-orang Kelianglah tadi bukan jenazah Ayu. Tapi ya, kamu jangan percaya begitu saja dengan perkataanku ya. Yang jelas, tadi itu yang terlihat di mataku adalah batang pisang yang dikafani, bukan mayat Ayu. Mendadak terngiang-ngiang ucapan Salamun di telingaku. Dulu, aku sama sekali tidak percaya dengan perkataan Salamun itu. Meski ia memiliki kemampuan adi kodrati, kini setelah mendengar pengakuan Ayu sendiri, tak ada alasan lagi bagiku untuk tidak mempercayai ucapan Salamun. Diam-diam aku memuji kehebatan Salamun yang memiliki kemampuan yang tak banyak dimiliki oleh orang lain. Jangan-jangan aku ini tidak ubahnya Ayu, dijadikan tumbal pesugihan oleh orang tuaku. Tiba-tiba pikiranku menyeletuk seperti itu. Tetapi pikiran demikian tiba-tiba pula terberangus dengan sendirinya. Setelah sadar seperti apa sejatinya orang tuaku itu. Tidak mungkin. Orang tuaku itu tidak gila harta. Mas Dewangga sendiri tahu apa yang menyebabkan Mas Dewangga sampai tersesat di sini. Tanya Ayu membuyarkan lamunanku. Sampai sekarang aku belum tahu, Yuk. Semoga ihwal keberadaan Mas Dewangga di sini tidak sepertiku, dibuang oleh orang tua kandungnya sendiri. Sering aku bertanya-tanya sendiri, Mas, untuk apa aku dilahirkan jika hanya untuk dibuang? Terdengar getir sekali ucapan Ayu. Sungguh sebuah paradoksal, dilahirkan hanya untuk dibuang. Kehadiran anak seolah bukan lagi sebagai sebuah amanah, tetapi tidak lebih dari sampah. Sungguh aku tidak bisa membayangkannya. Bagaimana pedihnya hati Ayu atas kenyataan tersebut. Tiba-tiba saja aku ingin menghibur Ayu, setidaknya membuat Ayu lupa sejenak atas kepedihan hatinya. Ayu, aku sendiri masih bingung dengan diriku ini. Aku tidak tahu bagaimana hal ihwal hingga aku berada di sini. Tapi aku ingin katakan kepadamu,
Dalam keadaanku yang seperti ini, rasanya tidak ada yang bisa aku perbuat, kecuali berusaha bisa menerima kenyataan ini, dengan terus mencoba untuk bisa berdamai dengan diri sendiri. Mas Dewangga, jika penyebab dari keadaanku di dunia tidak kasat mata ini karena kecelakaan, barangkali aku masih bisa seperti yang Mas Dewangga katakan itu. Tetapi, bagaimana mungkin aku bisa berdamai dengan diri sendiri jika keberadaanku di sini karena unsur kesengajaan orang tuaku? Orang tua yang mestinya mengasuhku, mendidik, dan membesarkanku dengan penuh kasih sayang, justru mencampakkanku sebagai tumbal pesugihan. Yang dikemukakan Ayu cukup bisa aku mengerti. Sesuatu yang dibuang memang identik dengan ketidakbergunaan. Barangkali ketersiaan itulah yang dirasakan Ayu, hingga sulit sekali rasanya bagi Ayu untuk menerima kenyataan itu. Kasihan Ayu. Rasanya ibaku terhadap nasib Ayu itu mendadak menggeliat. Jika hal itu terjadi pada diriku, barangkali aku juga akan seperti Ayu. Ayu, aku bisa mengerti dirimu. Kalau saja yang terjadi pada dirimu menimpa diriku, barangkali aku juga tidak bisa dengan mudah berdamai dengan diri sendiri. Terlalu pedih hal itu. Tapi aku hanya ingin berkata begini. Apakah dengan terus meratapi hal pahit, apapun yang sudah terlanjur terjadi pada diri kita, tidak sama artinya dengan membiarkan penganiayaan terhadap diri sendiri? Mendengar ucapanku, tiba-tiba Ayu tersentak. Sorot matanya berkilap menyambarku. Aku seperti bisa melihat secerah cahaya pencerahan dari balik tatapan matanya yang sendu dan berkaca-kaca itu. Tiba-tiba aku ingin memberikan kekuatan dengan merengkuhnya, dengan penuh kehangatan. Kusediakan dadaku untuk menjadi penenangnya. Ayu sama sekali tidak berontak dengan perlakuanku. Aku pun bisa merasakan gejolak hatinya yang mendamai itu. Aku biarkan saja Ayu menenggelamkan wajahnya di bidang dadaku. Dan dadaku pun terasa hangat oleh air mata yang tumpah sejadi-jadinya itu. Dadaku pun mendadak seperti samudra. Iya, samudra yang jadi muara segala hal yang hanyut oleh aliran sungai-sungai. Dan sungai-sungai itu ada kalanya membawa sampah, ada kalanya juga membawa limbah. Walaupun demikian, laut tidak lantas keruh, dan semurka apapun tidak akan pernah mencampuri manusia dari udara yang diuapkannya. Menangislah Ayu, menangislah sepuasmu. Aku berbisik pada Ayu, lembut dan penuh kasih. Aku berharap beban berat di hati Ayu akan sedikit berkurang bersama tetes-tetes air matanya. Aroma wangi melati terhirup oleh hidungku yang hinggap di kepala Ayu. Aku pun mendadak seperti merasakan getaran yang sebelumnya tidak pernah aku rasakan. Sejak peristiwa itu, aku hampir sering berduaan dengan Ayu. Hampir semua punggawa Kadipaten Sekar Langit mengetahui keberduaan kami. Banyak di antara mereka yang mengira kami sedang menjalin kisah kasih. Kanjeng Adipati Suryo pun sempat menanyakan hubunganku dengan perempuan malang itu. Dari perkataan-perkataan Kanjeng Adipati Suryo tentang Ayu kepadaku, akhirnya aku bisa tahu kalau sebenarnya dia menaruh hati kepadanya. Bukankah Kanjeng Adipati Suryo memiliki kuasa? Dengan kekuasaan yang Kanjeng Adipati Suryo miliki itu, aku kira bukan perkara yang sulit bagi Kanjeng Adipati Suryo untuk mendapatkan cinta Ayu. Kataku suatu ketika kepada Kanjeng Adipati Suryo, sebagaimana yang terlintas dalam pikiranku. Ucapan itu mendadak meluncur begitu saja, saat aku merasa terancam akan kehilangan Ayu. Tetapi kemudian, aku merasa malu sendiri dengan Kanjeng Adipati Suryo, sebab ternyata dia tidak seperti yang aku pikirkan. Justru mataku seperti dibukakan lebar-lebar oleh kebijaksanaan,
sebagai panutan dan sesembahan rakyat Kadipaten Sekar Langit. Ini persoalan hati, Dewangga. Dan aku tidak ingin terkesan sewenang-wenang di mata rakyat dan punggawa Kadipaten Sekar Langit sebagai seorang penguasa di sini. Aku telah terlanjur bersumpah. Kekuasaanku bukan untuk mendapatkan segala hal yang aku inginkan, kecuali untuk memberi segala hal yang menjadi keinginan rakyatku dan para punggawa Kadipaten ini. Tegas sekali Kanjeng Adipati Suryo mengemukakan hal itu kepadaku, hingga aku dibuatnya malu sendiri karena telah berpikir yang bukan-bukan. Maafkan aku, Kanjeng Adipati Suryo. Sungguh maafkan aku karena telah berpikir yang bukan-bukan terhadap Kanjeng Adipati. Seolah aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri atas kelancanganku yang mestinya tidak boleh terjadi. Aku senang dengan kejujuranmu, Dewangga, kata Kanjeng Adipati Suryo kepadaku sambil tersenyum. Sudah, lupakan saja. Bagaimana mungkin aku bisa melupakannya jika karenanya aku merasa terancam kehilangan? Kehilangan apa? Bisik hatiku tiba-tiba, seolah hendak menertawakan pikiranku sendiri. Kehilangan itu hanya terjadi atas sesuatu yang telah dimiliki. Mendadak aku merasa gembang atas realitas sebenarnya. Ayu toh bukan milikku. Mengapa aku mesti takut kehilangan? Agaknya ketakutanlah yang membuat aku tidak kontrol atas ucapan-ucapanku kepada Kanjeng Adipati Suryo. Saat berhadap-hadapan dengannya, pikiranku tiba-tiba mengatakan kalau dia bisa berbuat apa saja dengan kekuasaannya, sedang aku hanyalah seorang yang menjadi alatnya untuk berkuasa. Aku hanya bisa menunduk, tatapan mataku jauh luruh ke lantai. Tiba-tiba aku seperti kehilangan keberanian. Sekalipun hanya sekedar memandang Kanjeng Adipati Suryo yang duduk di atas singgasana tahta, lamunanku mendadak buyar bersama dengan sebuah tepukan pada pundakku. Secara refleks, aku pun mengangkat wajahku, dan terlihat olehku Kanjeng Adipati Surya yang tiba-tiba sudah berdiri di hadapanku. Melihatku terkejut oleh keberadaannya yang tiba-tiba sudah berdiri di hadapanku. Senyumnya pun terkembang. Dewangga, sama seperti di dunia nyata, di sini pun juga ada norma yang kalau dilanggar ada sanksinya, kata Kanjeng Adipati Suryo. Aku tidak mengerti arah pembicaraannya. Aku hanya bisa diam sembari menunggu dengan perasaan harap-harap cemas. Apa sejatinya yang hendak disampaikan Kanjeng Adipati Suryo padaku? Biar tidak timbul fitnah atas kedekatanmu dengan Ayu Diandra, segera selesaikan kasakusuk yang timbul di kalangan punggawa Kadipaten Sekar Langit ini dengan sebuah upacara peresmian. Ucapan Kanjeng Adipati Suryo itu bak petir menyambar di siang bolong. Aku terkejut bukan main dibuatnya. Aku pun semakin tidak bisa berkata-kata. Apakah aku harus katakan kepada Kanjeng Adipati Suryo kalau aku belum berkata apa-apa atas kedekatanku dengan Ayu? Aku hanya bisa berbicara dalam hati. Kanjeng Adipati Suryo lalu meninggalkanku seorang diri di pendopo. Sepeninggalan Kanjeng Adipati Suryo, tiba-tiba aku pun ingin segera memberitahukan hal ini kepada Ayu Diandra. Karuan saja aku segera beranjak dari tempatku. Beberapa saat setelah Kanjeng Adipati Suryo melenggang meninggalkanku begitu saja. Tiada perasaan yang lebih membahagiakan kecuali cinta yang disambut. Seperti seorang musafir yang berjalan di padang tandus. Kemudian berlarilah dia karena melihat sebuah oase yang menjanjikan penawar dahaga. Cinta yang bersambut membuat aku seperti seekor ikan yang berenang ke sana kemari dengan sangat tenangnya, sekalipun di tengah badai, dan ia serasa mendengar risau burung camar dan menyanyikan kerinduannya akan laut tenang. Cinta yang bersambut sungguh menenteramkan hati. Begitulah suasana hatiku.
saat Ayu menerima pernyataan cintaku dengan penuh sukacita. Kami pun kemudian menghadap Kanjeng Adipati Suryo untuk memohon restu. Sesembahan Kadipaten Sekar Langit itu pun tersentak. Ketika pertama kali mendengarnya, sejurus ia memandangi Ayu dengan sorot mata yang menyiratkan keputusasaan dan padamnya sebuah harapan. Aku berharap kalian akan menjadi pasangan yang bahagia, ujar Kanjeng Adipati Suryo dengan suara nyaris tercekat di tenggorokannya. Aku semakin yakin saja bahwa sebenarnya Kanjeng Adipati Suryo mencintai Ayu. Hanya saja ia berusaha menutup-nutupinya. Tetapi toh cinta memiliki kekuatan sendiri untuk menunjukkan persemayamannya, sekalipun jauh di lubuk hati yang paling dalam. Seorang bijaksana tidak pernah menjadikan cinta sebagai penderitaan, sebab mencintai adalah kerelaan membuat yang dicintai bahagia dengan caranya sendiri, dan bukan membuat dirinya asal bahagia dari yang dicintainya. Aku akan segera perintahkan para punggawa di sini untuk menyiapkan pesta perkawinanmu, Ayu. Aku akan bahagia jika kamu bahagia, kata Kanjeng Adipati Suryo lebih kepada Ayu, hingga aku merasa kurang dianggap. Tak urung, kecemburuanku pun menggeliat oleh perhatian sesembahan rakyat Kadipaten Sekar Langit itu kepada wanita yang aku cintai. Dan kamu, Dewangga, tanggung jawabmu adalah membuat Ayu bahagia, kata Kanjeng Adipati Suryo saat kerisauan hatiku hampir memuncak. Nada bicaranya lebih terasa sebagai perintah. Iya, perintah seorang raja kepada punggawanya. Hatiku berdesir, aku pun berusaha meredam gejolak batinku. Sikap Kanjeng Adipati Suryo atas hubungan kami toh sudah cukup jelas dengan restu yang diberikannya. Sekarang pikiran dan tenagaku lebih aku fokuskan pada upacara peresmianku dengan Ayu, dan aku melihat Ayu sangat bahagia dengan hal itu. Mas Dewangga, kita sucikan cinta kita. Tidak, Ayu, bukan kita yang mensucikan cinta kita. Mengapa? Keagungan cinta itulah yang mensucikannya. Tugas kita hanyalah merawatnya dengan baik. Lalu, dengan apa merawatnya? Satu sama lain, saling menjaga hati dan perasaan, kataku dengan tegas. Ayu manggut-manggut, pertanda mengerti dengan apa yang aku maksud. Tetapi kemudian, tiba-tiba ia mencengkeram pergelangan tanganku sekuat-kuatnya. Sepertinya ada sesuatu yang membuatnya sangat ketakutan. Aku pun bertanya-tanya penasaran, ada apa dengan Ayu ini? Mas Dewangga. Iya, Ayu, ada apa? Perkawinan kita akan menjadi penderitaan mereka. Maksudmu apa, Yu? Mereka siapa? Mereka banyak sekali, Mas Dewangga. Banyak sekali. Iya, tapi mereka itu siapa? Yang jelas, mereka bukan warga sini. Lalu siapa? Penduduk alam nyata, Mas Dewangga. Mungkin di antara mereka ada keluarga kita. Lihat saja, sebentar lagi ada perintah dari Kanjeng Adipati Suryo buat warga di sini. Mereka yang masih mempunyai keluarga di alam nyata akan diminta pulang ke rumah masing-masing keluarganya. Pulang? Iya, pulang ke rumah masing-masing. Tapi mereka tidak pulang seterusnya. Hanya sebentar saja. Setelah mengabarkan Kanjeng Adipati Suryo akan punya hajat, harus kembali lagi ke sini. Urai Ayu menjelaskan kepada aku. Penjelasan Ayu tiba-tiba mengingatkanku pada mitos Sayuti. Sayuti adalah seorang warga di sekitar Candi Penataran pada sekitar tahun 1945 sebelum kemerdekaan RI. Ia dikabarkan hilang di Gunung Kelut. Sejak itu, ia dipercaya warga sebagai bagian dari entitas gaib setempat.
Sosoknya pun tidak bisa ditemui setiap saat. Sayuti pun seolah menjelma menjadi semacam kearifan lokal. Kemunculannya menjadi bagian dari tanda-tanda alam yang lebih bersifat metafisika. Ia hanya berkelebat menampakkan dirinya secara nyata di Gunung Kelut akan meletus. Biasanya, keberadaan hari menjelang Gunung Kelut meletus, ia akan pulang menemui keluarganya. Kepulangannya pun hanya sekedar saja. Setelah sehari 2 hari setelah berada di rumah, ia pun akan kembali lagi ke habitatnya sebagai bagian dari entitas gaib gunung itu. Orang pun kemudian lebih percaya dengan kepulangan Sayuti ke keluarganya sebagai tanda-tanda alam Gunung Kelut akan meletus daripada prediksi para pakar ke gunung apian yang tersifat ilmiah itu. Meskipun berbagai parameter vulkanologi secara ilmiah menunjukkan tanda-tanda Gunung Kelut akan meletus, namun jika belum ada kabar tentang kepulangan Sayuti, masyarakat tidak akan buru-buru mengungsi sekalipun tinggal di daerah langganan bencana. Kepulangan Sayuti kepada keluarganya itu semata-mata hanya untuk mengabarkan kalau sebentar lagi akan ada hajat besar, dan keluarganya diminta untuk berhati-hati. Kabar tersebut oleh keluarga Sayuti akan diteruskan kepada para tetangganya, sebelum akhirnya meluas dari mulut ke mulut. Masyarakat pun seolah paham bahwa yang dimaksud hajat besar itu adalah letusan Gunung Kelut. Nah, tanpa diminta ataupun diobrak-obrak untuk mengungsi, masyarakat yang tinggal di daerah langganan bencana alam meletusnya Gunung Kelut itu biasanya akan menyingkir dengan sendirinya setelah mendapatkan tanda-tanda alam demikian. Tetapi sebenarnya bukan hanya Sayuti saja yang mengalami kehidupan sebagai entitas gaib Gunung Kelut setelah dikabarkan hilang atau kalap, sebab memang banyak sekali orang-orang yang bernasib sama dengan Sayuti. Setelah dinyatakan hilang atau kalap, kemudian menjadi bagian dari entitas gaib Gunung Kelut. Dan cerita ini selesai, tamat sampai di sini. Bagaimana menurut teman-teman semua tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu.